Di Dapur Alit nanti akan ada hidangan interpretasi dari prasasti Jawa kuno, ada juga dari Serat Centini, cerita Pancatantra yang ada di Candi Sojiwan. Relief-relief itu akan menjadi bagian dari alat makan yang ada di sini. Tanpa saya sadari, jiwa saya berjalan mencari rasa yang pernah ada. Dari proyek-proyek gastronomi sebelumnya, makanan Jawa kuno, makanan abad 8, makanan dari Medang, dari Majapahit, kita interpretasi itu, ya kita bisa membuat itu gitu ya, interpretasi itu. Mungkin ya mirip-mirip ya, meskipun kita tidak menemukan catatan resep, tetapi memang masakan, cara masak, rasa, ini kan diturunkan dari generasi ke generasi, dari satu dapur ke dapur yang lain gitu. Tapi kok rasanya ada yang kurang ya, apa gitu. Sampai akhirnya di Bali, saya bertemu dengan salah satu lontar yang berisi mantra-mantra persiapan memasak. Nah, ternyata itu yang saya cari. Jadi bukan rasa di lidah, bukan secara fisik juga, tetapi rasa di sini. Jadi leluhur kita itu punya kesadaran yang luar biasa tentang Tuhan dan alam. Bagi mereka, setiap tindakan sehari-hari itu bukan hanya rutinitas fisik, tetapi juga bagian dari ritus. Itu adalah ritus kehidupan yang menghubungkan mereka atau kita, Buwono Alit, dengan Gusti, dengan Tuhan, dan juga Buwono Jagat. Maka saat mengolah sayur, kita juga harus berucap terima kasih atas pengorbanannya, atas kehidupannya. Kemudian saat memasak daging atau hewan, juga kita harus mengembalikan ruhnya kepada asal, alam dan Tuhan. For example, seekor ayam, sapi, atau ikan yang akan kita makan, itu adalah bagian dari urip atau nyawa yang sedang menjalani siklusnya. Maka saat kita mengkonsumsi daging, itu kita sebenarnya juga berinteraksi dengan karma atau samsara makhluk lain. Jadi doa dan mantra di situ berfungsi sebagai pembersih batin mereka, mengembalikan rasa lara kepada sesuatu yang suci. Makanan-makanan itu masuk ke tubuh kita juga sudah dalam keadaan suci. Dan bayangkan rutinitas ini sudah hilang mungkin selama ratusan tahun di sini. Jadi apa yang terjadi dengan kita, cara kita berpikir atau merasakan? Apakah doa-doa itu berpengaruh? Oh iya, mungkin kita udah banyak yang familiar dengan sapi dan wagyu yang diberikan musik, kemudian serat dan rasanya juga berbeda, dagingnya. Kemudian ada juga peneliti Jepang, Masaru Emoto, dia meneliti air yang diberi musik, ada yang diberi doa, ternyata itu berpengaruh, kristalnya terlihat berbeda gitu. Dan saya percaya apa yang masuk ke tubuh kita itu akan mempengaruhi apa yang keluar gitu. Entah itu lisannya, pikirannya, ataupun perasaannya gitu. Nunas dan membawa pulang kesadaran itu sebetulnya salah satu alasan saya kenapa saya membuka Dapur Alit. Di Dapur Alit saya tidak ingin mengajarkan mantra-mantranya, karena toh di sini semua orang masing-masing sudah punya agama dan agamanya berbeda-beda. Jadi saya rasa mereka juga akan mencari ini di agamanya masing-masing. Contoh, mereka bisa mencari di kitab sucinya, ataupun mereka bisa belajar, oh di tempatku ada nabi yang bisa bicara dengan hewan, ada nabi bicara dengan tumbuhan. Pasti mereka punya tuntunan dalam memperlakukan makanan-makanan seperti ini.